Nah, jadi saudara daripada meributin pelang merek-merek gereja, daripada meributin jemaat ya, yang satu bilang ya jemaatku diambil ya, padahal itu tidak ada jemaat dia, itu jemaat Yesus semua ya. Iya, tapi yang pendeta ini juga kenapa ya? Dia nggak nginjilin aja. Di luar kan masih banyak yang belum percaya kan gitu. Bohong. Transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Karena nggak laku tuh atau karma? Karena memang tadi ketika saya dapat berita ini, saya pikir, wah ini kesempatan untuk saya menasihati lah ya. Menasihati para pendeta-pendeta ya, supaya mereka Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Di video sebelumnya kita sudah bahas kronologis penyerangan dan pengerusakan gedung gereja GPIB Taman Harapan oleh jemaat GABK. Sebut saja championship antar gereja ya sahabat. Astagfirullahaladzim. Ya, pada intinya jemaat Kristen tarung sendiri dengan jemaat Kristen yang lain dikarenakan rebutan gereja. Nah, sekarang mari kita bahas tanggapan Pendeta Risuli Lubis mengenai berita terkait ya sahabat. Bagaimana keseruan pendeta ini dalam menanggapi berita tersebut? Simak sampai beres. Salam. Saudara Bapak sekalian, ya ini ada berita yang baru kita dapatkan tadi ya. Waktu kita selesai 2 keliling di daerah Sukabumi, Jawa Barat ini, kita dapat berita ini ya. Ya, makanya saudaraku yang saya kasih, kita tidak mau hal-hal seperti ini terjadi lagi ya. Ya, jadi kita doa dulu ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih lidah mulut hambamu, tidak menghina, menista, memfitnah agama suku ras tertentu, tidak hoax, tapi memberitakan kebenaran, memberitakan fakta. Tuhan Yesus, semua yang sudah masuk di live, Tuhan memberkati, Tuhan urapi, apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Gereja tanpa tembok sirkuit itu Tuhan juga berkati. Lindungi semua jemaatnya, lindungi semua pelayan-pelayan Tuhannya. Kalau ada kelompok tertentu, radikal ekstrem kanan, kelompok kadrun, kelompok intoleran yang tidak senang dengan gereja tembok-tembok sirkuit pintu, yang coba ingin mengganggu, menutup, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Inilah yang namanya framing jahat, framing iblis dari Pendeta Risuli Lubis, sahabat. Mengapa saya katakan framing jahat dan framing iblis? Karena ceritanya pendeta ini ingin mengabarkan tentang kronologis penyerangan dan pengerusakan gereja, yang dimana peperangan dan kerusuhan tersebut adalah Liga Oten. Liga Oten pula, maksud saya jemaat gereja yang satu menyerang jemaat gereja yang lain, atau jemaat Kristen versus Kristen rebutan gedung gereja. Nah, Pendeta Risuli Lubis belum baca beritanya.
Kok sudah bikin thumbnail hoax dan berbau fitnah? Sekilas kalau ada orang yang membaca judul thumbnailnya dan pola pikirnya bersumbu pendek, pasti mereka akan berkomentar negatif. Contohnya, dari user strip ZF sekian sekian sekian. Kenapa ya kaum penyembah batu hitam selalu merusak gereja dan kepanasan dengan gereja? Nah, karena judul di thumbnailnya fitnah dan provokatif, ya begini akhirnya. Yang baca terpancing dan akhirnya menghujat sahabat. Untungnya ada yang berkomentar positif walau judul di thumbnailnya itu provokatif. Dari user strip TW6 sekian-sekian. Tai aing, itu masalah jemaat sama jemaat ongok. Nah, ini waras ini. Dari Ricky Pramudia sekian-sekian. Woi, jangan fitnah. Lihat dulu faktanya. Itu yang ribut sesama umat Kristen paling-paling rebutan perpuluhan tuh. Masuk akal juga ya. Ya mungkin, bisa jadi ya mereka rebutan perpuluhan. Dasar pendeta M3 ini. Berdoa mengatasnamakan Yesus hanya demi framing jahat dan fitnah serta provokasi di pembukaan sesi live-nya. Nah, kok ini peperangan rohani tadi ya ini ya. Jadi kita doakan judulnya ini, nanti saudara tonton juga ya judulnya aja ya. Ya judulnya apa itu? Ya serangan Fajar Pendeta Reslubis ya. Ya untuk menghancurkan roh kadrun ya, kelompok radikal ekstrem kanan, intoleran. Karena saudara kalau kita melihat ya dari berita-berita ya, dari berita-berita yang ada itu ini Provinsi Jawa Barat ini termasuk seringkali terjadi intoleran ya. Nah, saudaraku, jadi inilah doa keliling tadi. Nanti saudara tonton aja sendiri ya. Nah, saudara, ini saya akan bacakan kronologisnya langsung ya. Gereja ini supaya jangan ada yang salah paham nantinya. Nah, inilah keongokan yang nyata dari seorang oknum pendeta M3. Belum juga dia baca beritanya. Sudah bikin thumbnail macam begini. Ini kan namanya adu domba, penipu dalam nama agama. Saya lebih bagus pakai ini ya, kacamata ya. Oke, kalian bacakan ya. Ini brief ID ya, Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB ya, Taman Harapan yang terusir dari gedung gereja GPIB Jemaat Taman Harapan atau biasa disebut Rumah Gereja Maranatha ya. A few moments later. Jadi ini jemaat GPIB dengan jemaat, saya pun belum pernah dengar nama gereja yang satu ini ya. Entah jemaat apa ini, jemaat GABK ya. Iya, jadi GPIB sama GABK ini saudara ribut ya. Saya heran ya kenapa bisa ya. Saya justru lebih heran lagi, bagaimana sih Anda memahami berita tersebut padahal dia sudah membaca beritanya, sudah mengerti kesimpulannya. Kok sampai sekarang thumbnailnya belum dirubah? Dugaan saya, apakah pendeta M3 masih belum paham kandungan berita tersebut? Atau memang ingin menfitnah dan tebar kabar hoax supaya adu dombanya berhasil? Astaga MU. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Saya heran ya kenapa bisa ya ribut ya sesama sama pelayan Tuhan, sama gereja. Kalau kita baca selanjutnya ini hanya masalah masalah ibadah-ibadah aja ya. Nah, saudara harusnya kita itu sesama orang percaya itu tidak boleh ya ribut-ribut seperti itu. Kita harus semuanya saling ya mengasihi ya. Kita saling menasihati, saling melayani. Ya, lebih baik kita daripada gara-gara meributkan jemaat, meributkan yang satu mau buat acara KKR, yang satu mau buat pelang ini, yang satu mau buat pelang ini ya. Nah, jadi saudara daripada meributin pelang merek-merek gereja, daripada meributin jemaat ya, yang satu bilang ya jemaatku diambil ya, padahal itu tidak ada jemaat dia, itu jemaat Yesus semua ya. Iya, tapi yang pendeta ini juga kenapa ya dia nggak nginjilin aja, di luar kan masih banyak yang belum percaya kan gitu.
Karena memang tadi ketika saya dapat berita ini, saya pikir, wah ini kesempatan untuk saya menasihati lah ya. Menasihati para pendeta-pendeta ya, supaya mereka tidak meributkan ya pelayanan. Jadi jangan ada yang ngomong, wah dia curi domba, wah dia curi domba. Domba siapa yang dicuri ya? Kamu candu, tercandu-candu sama kamu nanya. Ngomong apa pendeta Risuli Lubis ini? Dasar gak punya malu. Sok-sokan mau menasihati para pendeta yang lain. Lawang dirinya sendiri saja sudah tidak beres. Masa mau memberikan nasihat kepada orang lain? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Sampai jumpa di video ongok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.